Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kepailitan. Kita akan membahas tentang dasar hukum, konsep, dan proses kepailitan. Ini adalah dasar hukum dari kepailitan. Dasar hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terhadap dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Konsep dari kepailitan itu dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bab 1 pasal 1 butir 1 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lebih lanjut, dalam butir 5 disebutkan bahwa yang dimaksud kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Pihak terkait dalam kepailitan yaitu kreditur dan debitur. Kreditur dalam butir-butir undang-undang tersebut didefinisikan sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selanjutnya yang dimaksud dengan utang dalam butir 6 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Tujuan hukum kepailitan terdapat 3 tujuan hukum kepailitan. Yang pertama, menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, memberikan perlindungan kepada debitur yang beretikat pada para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Kita lihat asas-asas kepailitan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung beberapa asas yang sejalan dengan yang seharusnya dianut oleh Undang-Undang Kepailitan yang baik. Asas-asas tersebut adalah asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses kepailitan. Hal yang mengenai syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Syarat-syarat kepailitan yang pertama, debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang, artinya mempunyai 2 atau lebih kreditur. Oleh karena itu, syarat ini disebut dengan syarat conscursu creditorium. Debitur tidak melunasi sedikitnya 1 utang kepada salah satu krediturnya. Utang yang tidak dibayar lunas itu haruslah utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, dan majelis arbitrase.
Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pilot yang pertama adalah kreditur atau beberapa kreditur. Lalu debitur itu sendiri, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan, atau Bapepam KLK, dan Menteri Keuangan. Di sini adalah permohonan pernyataan pilot. Permohonan pernyataan pilot dapat diajukan putusan atas permohonan pernyataan pilot dan lain-lain yang berkaitan dengan itu ditetapkan oleh pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka permohonan pernyataan pilot diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan pernyataan pilot pada tanggal permohonan yang bersangkutan, diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pembentuk Undang-Undang Kepilotan dan PKPU menghendaki agar putusan pernyataan pilot dapat diputuskan secepat mungkin dan secepatnya pula dapat dieksekusi. Hal ini sesuai dengan isi pasal 8 ayat 4, 5, 6, dan 7. Di sini kita bisa lihat pasal 8 ayat 4 berbunyi, permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Pasal 8 ayat 5 berbunyi, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Pasal 8 ayat 6 berbunyi, putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 wajib memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan pertimbangan hukum dan pendapatan yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Dan pasal 8 ayat 7 berbunyi putusan atas permohonan pernyataan pilot sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Selanjutnya adalah upaya hukum. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. Permohonan kasasi ke MA diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pilot. Permohonan kasasi tersebut selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Putusan pernyataan pilot harus mengangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang dituju dari hakim pengadilan.
Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pilot atau hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang lebih dari 3 perkara. Kurator berwenang dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pilot sejak tanggal putusan pilot, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan pemberesan dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi hutang. Apabila putusan pernyataan pilot dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang keputusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat kreditur. Selanjutnya adalah akibat kepailitan. Putusan pernyataan pilot mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan oleh hakim dimasukkan ke dalam harta pilot. Dengan kata lain, akibat putusan pilot dan sejak putusan itu harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pilot. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sebagai pengecualian terdapat terhadap ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa harta debitur yang tidak dimasukkan dalam harta pilot. Yang pertama adalah benda, lalu segala sesuatu yang diperoleh debitur pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Harta pilot memberlakukan sita umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu. Lebih lanjut, debitur telah dinyatakan di dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaan. Dalam hukum kepailitan berlaku asas yang berlaku umum dalam hukum perdata, yaitu action paulina. Action paulina adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang mengajukan permohonan pembatalan terhadap semua perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditur. Asas action paulina tersebut juga diberlakukan dalam hukum kepailitan Indonesia, bahwa untuk kepentingan harta pilot, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pilot dan merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Jenis-jenis kreditur. Terdapat 3 jenis kreditur. Yang pertama adalah kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur yang lain secara proporsional atau disebut juga pari passu.
yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka dari hasil penjualan harta pilot yang tidak dibebani hak jaminan. Kreditur demikian lebih dikenal dengan istilah hukum dalam sistem common law sebagai unsecured creditor. Yang kedua adalah kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pilot, asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Yang ketiga adalah kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang diberikan kedudukan. Dalam hal ini lebih didahulukan daripada kreditur konkuren maupun kreditur preferen. Pengurusan harta pilot. Tugas untuk melakukan pengurusan dan pembebasan harta pilot dilakukan oleh kurator yang telah diangkat dalam putusan pernyataan pilot. Pemberesan harta pilot mengandung pengertian untuk menguangkan aset dan pasifah harta pilot. Dalam menjalankan tugasnya, kurator diawasi oleh hakim pengawas yang juga ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot. Lebih lanjut, yang dimaksud kurator sebagaimana telah disebutkan adalah balai harta peninggalan atau kurator lainnya. Sementara itu, yang dapat menjadi kurator lainnya adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus, yaitu mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator data dan pengurus. Lalu yang kedua, terdaftar pada kementerian yang melingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, atau terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Berakhirnya kepahilitan. Segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, piutangnya dibayarkan dalam jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepahilitan. Untuk selanjutnya, kurator berkewajiban untuk membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepahilitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Surat Kabar. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepahilitan dan menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pilot yang ada pada kurator kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kredit dan hukum perjanjian jaminan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.